Hai, Luciana di sini, Korea ASEAN Online Supporter dari Indonesia. Konten yang ingin saya sampaikan hari ini adalah cerita rakyat dari ASEAN dan Korea. Kalian pasti tahu cerita bawang merah dan bawang putih kan? Kalau cerita Kongji Pachi, tahu juga kan? Dari kedua cerita itu, kita sama-sama tahu nih bahwa ada dua tokoh karakter. Jadi ada si baik dan si jahat yang sama-sama saudara tiri. Kita mulai dengan cerita bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih terkenal di Indonesia dan di Malaysia. Di Indonesia kita taunya bawang putih si baik dan si bawang merah adalah si jahat. Kebalikan di Malaysia. Kalau di Malaysia, bawang merah si baik, bawang putih si jahat. Kenapa bisa begitu? Karena kalau di Indonesia, bawang putih melambangkan kesucian, berarti hatinya suci, bersih, baik. Sedangkan bawang merah melambangkan amarah. Jadi di Indonesia toko bawang merah adalah si jahat. Kebalikan dengan di Malaysia. Di Malaysia analoginya saat mengiris bawang merah, mata akan menjadi perih dan sedih. Sedangkan saat memotong bawang putih akan menimbulkan bau menyengat. Jadi si putih adalah si jahat. Salah satu cerita tentang bawang merah dan bawang putih adalah ketika bawang merah dan bawang putih kehilangan kain milik ibu mereka pergi mencari dan bertemu seorang nenek. Lalu nenek itu memberikan labu. Bawang putih yang baik hati mengambil labu yang kecil. Ceritanya bawang putih nggak serakah nih. Sekali dibelah ternyata isinya permata, perhiasan. Sedangkan bawang merah yang serakah dia mengambil labu yang besar. Tapi isinya di dalamnya itu setelah dibelah ada kalajengking, ulas, semua binatang-binatang yang berbahaya. Jadi moral ceritanya adalah saat kita baik hati, kita tidak serakah, kita akan mendapatkan pahala yang baik. Sedangkan kalau kita tidak baik hati, kita serakah, kita jahat, kita akan memperoleh karma yang buruk. Sekarang kita akan membahas cerita Kongji dan Pachi. Kongji dan Pachi adalah dua saudara tiri. Kongji si baik, Pachi si jahat. Jadi ketika ayah Kongji meninggal, ibu tirinya dan Pachi sering menyiksanya, dijadikan pembantu deh di rumah untuk bersih-bersih dan segala macam. Lalu suatu waktu pejabat daerah sedang mencari calon istri. Diundanglah ke kejuaraan pesta. Untuk menghalangi Kongji pergi ke pesta itu, ibu tirinya menyusulkan Kongji untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Namun Kongji berhasil nih pergi ke pesta tersebut dan bertemu dengan pejabat daerah itu. Lalu tiba-tiba Kongji melihat ibu dan saudara tirinya lalu pergi meninggalkan sebuah sepatu. Nah, pejabat daerah ini pergi keliling mencari pemilik sepatu itu dan ingin menikahinya. Lalu pejabat daerah ini berhasil menemukan Kongji dan menikah. Namun karena Pachi iri, Pachi menenggelamkan si Kongji ke sungai. Terus Pachi nyamar nih jadi Kongji dan tinggal bersama pejabat daerah tersebut. Lalu arwah Kongji penasaran dan menghantui setiap orang yang datang ke sungai sampai ketemu orang yang berani. Dan akhirnya dia bercerita kepada orang itu. Dan orang itu menceritakannya kepada pejabat daerah. Lalu pejabat daerah datang ke sungai, tahu-tahu menemukan sebuah teratai emas. Pejabat daerah pun mencium teratai itu dan berubah menjadi Kongji. Kemudian pejabat daerah menghukum Pachi beserta ibunya. Lalu pejabat daerah dan Kongji hidup bahagia, happily ever after. Jadi dari segi cerita, Kongji Pachi ini lebih mirip ke cerita Cinderella. Cuma tetap ada cerita si jahat dan si baik. Pokoknya kalau kita berbuat baik, pasti ada pahala yang kita terima. Kalau kita berbuat jahat, pasti ada karma yang kita tanggung. Jadi, kalian mau jadi si jahat atau si baik? Itu terserah kalian. Kalian yang pilih ya. Oke, cerita kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong!